Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil ila nur. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi harus dihayati. Kita ini nanti pulang bisa jadi tinggal nama, bisa mati di perjalanan, bisa mati di Mekah. Jadi ini perjalanan jumbuh ke la ilaha illallah. Maka orang yang umroh dan haji itu harus berwasiat kepada keluarga. Ini sungguh-sungguh ini dalam amal bil arkan, tidak hanya sekedar ikrar bil lisan. Maka sungguh-sungguh tolong dimasukkan di dalam hati. Labbaik, aku datang ya Allah. Labbaik kala sarikalah, kedatanganku ini untuk meneguhkan imanku bahwa tidak ada serikat bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji hanya kepada-Mu. Wa nikmatan, dan segala kenikmatan itu datangnya dari Engkau. Coba Anda pikirkan, kebutuhan hidup seorang manusia itu menyedot nafas, itu membutuhkan oksigen paling tidak 50 kilo, nitrogennya 25 kilo. Itu kalau dihargai sekitar 150 juta sehari. Bayangkan kalau 30 hari, bayangkan kalau setiap tahun. Anda ini adalah utusan-utusan bangsa Indonesia. Jadi jangan sekedar cuma mau jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan saja jangan datangnya ke saya. Sampai ini betul-betul meneguhkan la ilaha, mengisbikan dirimu, mematikan dirimu. Makna la ilaha illallah itu la maujuda illallah. Maka perjalanan dari Indonesia ini adalah la ilaha sampai di Mekah illallah, sampai tinggalkan anak istri, sampai tinggalkan pangkat, kedudukan, harta, kemewahan, teman, negara sendiri. Itu adalah bentuk konkret dari lafaz la ilaha. Untuk ketemu kepada siapa? Illallah. Oh, ini jadi tidak sekedar cuma naik pesawat terus pergi ke sana jalan-jalan, nggak ada artinya. Kalau sampai dalam perjalanan ini maka diawali dengan kesucian hati. Nanti kita bahas rame-rame supaya sampai paham. Maka tidak boleh ada yang setengah hati, nggak boleh. Jadi harus betul-betul satu gerbong. Ada lokomotifnya, ada gerbongnya. Kalau lokomotifnya kencang, gerbongnya aja rendah, ganggu yang lain. Di sini sudah harus menyatu. Wa nikmatan lakawal mulk, dan tidak ada kuasa, hanya Allah. Maka sesungguhnya ketika membaca melafazkan labbaik Allahumma labbaik ini betul-betul kita buka hati kita. Kita datang dengan kekotoran diri, dengan dosa kita. Barangkali harta kita tidak halal, barangkali kemarin kita ahli maksiat, barangkali dosanya itu melebihi langit dan bumi, tetapi Allah sudah memasang kawar di Lauhul Mahfuz. Innallaha ghafurur rahim.
Maka sebelum nanti di perjalanan, buka dulu Baitul Muharrammu ini, rumah suci yang dijadikan tajil oleh Allah. Jadi yang namanya masjid, yang namanya gereja, yang namanya vihara, tempat suci yang asli ada di sini. Karena tajil itu Allah dari sini. Nah, ketika engkau melakukan perjalanan la ilah itu, engkau akan mi'raj. Jadi kita ini mi'raj ini. As-sholatu mi'rajul lil mu'minin. Kita ini mi'raj. Maka ketika engkau berlari, Allah semakin cepat lagi. Ketika engkau mendekati Allah dengan berjalan, Allah dengan mendekatimu dengan berlari. Kalau engkau naik pesawat, Allah semakin cepat. Maka ketemulah Baitul Muharram yang ada di dadamu dengan Baitul Muharram yang ada di Lauhul Mahfuz, jumbuh di Baitullah Makatul Mukarram. Malah sekali lagi, jadi ini ikrar sampai labai aku datang. Untuk apa? Mendaftarkan dirimu. Banyak orang yang mengenal Allah, tetapi apa Allah kenal dirimu? Banyak orang yang kenal Jokowi, apa kamu kenal Jokowi? Apa Jokowi kenal kamu? Ini masalah. Maka disinilah Allah berbeda. Ketika engkau meninggalkan harta benda, membiayai puluhan juta, adalah penyempurnaan. Ini adalah pengislaman yang sangat Islam, penyempurnaan syahadat. Alastu birabbikum, kata Allah ketika ketemu dengan roh-roh kita waktu di Lauhul Mahfuz, dijawab oleh rohmu, qalu bala sahibna, iya engkau Tuhanku. Itu di sana. Nah, ketika syahadat Nabi, Anda harus datang. Nanti akan duduk di penggalan taman surga, min baini baiti wa mimbari riyadin min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku, atau rumahku dan mimbarku adalah bagian dari surga. Dengan biaya berapa puluh juta engkau bisa merasakan duduk di taman surga. Jadi surga itu bisa dicium dari jarak 500 km kecepatan cahaya. Bahkan kita ini akan hadir. Maka rugi kalau kita berangkat ke sana hatinya masih cuma camping. Udah, tidak usah merasa paling hebat, ilmunya tinggi dan sebagainya, katanya. Datang ke sana dengan satu, hartamu tidak halal, satu, dosa tidak karuan, ketiga, sholatmu nggak pernah khusyuk, keempat, puasamu nggak pernah sempurna, kelima, haji belum pernah bisa, keenam, amal tidak pernah, ketujuh, zakat apalagi. Yang amal sering lupa. Sudahlah, kamu datang dengan kekotoran hati, maka Allah akan membuka dan mensucikan. Nah, saat inilah ketika Rasulullah juga dulu mi'raj disucikan. Kalau Allah itu menggarap dalam tanda petik Rasulullah sejak bayi, umur 4 tahun sudah disucikan. Umur 15 tahun disucikan oleh Allah, tidak dibedel lagi, dicuci hatinya, tidak. Diberikan ilham pertama. Mau mi'raj pun disucikan. Bagaimana disucikannya? Kemelekatannya akan dunia dibersihkan oleh Allah. Bahkan sampai istrinya dibuat meninggal, namanya Sayyidatina Khadijah. Pamannya sebagai pembelanya meninggal. Itu namanya pembersihan yang demikian sempurna. Jadi kalau sampai sekarang keadaannya terpuruk, pangkatnya nggak naik, hartanya makin hilang, nggak ada apa-apanya dibanding pensucian Allah yang melakukan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Oh, ini
Ini malam ini adalah malam pensucian, maka nanti kita ajarkan zikir yang mensucikan diri supaya sampai datang ke sana sekurang-kurangnya bahwa masih belepotan dosa, belepotan ketidaksempurnaan itu manusiawi, tetapi Allah tidak melihat bentuk fisikmu, harta bendamu, wajahmu, tetapi hatimu ingin dibersihkan oleh Allah. Hatimu menghendaki engkau akan dimuliakan oleh Allah dunia maupun akhirat. Ini inti dasar dari umroh. Jumbuh la ilaha illallah. Jadi ini makrifat yang pertama yang dilakukan oleh para sufi. Maka kata Sunan Kalijogo Wali Songo menyempurnakan syahadatnya dengan berhaji. Imam Ibnu Hambal itu setiap tahun berhaji sampai 52 kali haji. Jadi kalau sampai mau berangkat haji kok masih wah sakit, wah hilangkan semua sakit, nggak ada artinya itu. Hilangkan kemelekatan diri, hilangkan kecongkakan diri, hilangkan pangkatmu, derajatmu, hartamu. Mulai malam ini engkau sudah dicatat sebagai tamu-tamu Allah. Gitu. Mari kita sholat dulu. Setelah itu sholat dengan tawasul. Maknanya sholat tawasul itu sholat sunnah 11 rakaat. Kalau di Indonesia pahalanya sama dengan 80 tahun ibadahnya ahli-ahli. Coba bayangkan kalau nanti kita sholat sekali, kita kasur masjid atau sholat tawasul di Madinah 80 tahun kali 1000 kelipatannya berarti 80.000 tahun. Kalau sholatnya di Ka'bah itu kok di Makkatul Mukarramah dikalikan 100.000 berarti sekali sholat pahalamu sama dengan 8 juta tahun. Maka sangat rugi kalau kemudian Anda mensia-siakan perjalanan. Tidak sembarang orang bisa umroh. Banyak orang yang kaya tetapi tidak bisa. Maka kedatanganmu dengan sukarela, dengan ikhlas atau terpaksa, jadikan itu sarana untuk mendekat kepada Allah. Ya, jadi jangan hilangkan semua urusan dunia itu, hilangkan kebingungan ini hilangkan. Wah saya nggak bisa doanya, udah hilangkan, nanti pakai madhab amin aja. Di sekarang ada muncul umroh kalau dengan Soko Tunggal itu menggunakan madhabnya amin. Jadi saya yang doa Allah amin gitu aja, modalnya amin dong, itu tidak masalah. Oke, monggo kita sholat sama-sama, sholat isya dulu diteruskan dengan sholat tawasul. Nabi sudah saya jelaskan awal tadi, sebelum melakukan Isra wal Mi'raj itu disucikan oleh Allah. Umur 4 tahun dibelah dadanya, disuci hatinya, ditambahkan nur Muhammad di dalamnya, sehingga mampu menjadi imamul anbiya wal mursalin. Dalam keadaan bukan hanya lakopan, bukan hanya julukan, tapi benar-benar karena apa? Dia harus memasuki satu kawasan alam yang luar biasa, memampatkan 0 tahun kejadian sampai pada akhir zaman, sehingga nabi-nabi semua bisa ikut menjadi makmum sholat pada Rasulullah. Jadi pada saat Isra wal Mi'raj itu terjadi pemampatan waktu dari awal zaman sampai akhir zaman. Ini maka dibutuhkan kesucian. Maka bisa Nabi Isa makmum, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi 319.000 nabi makmum kepada Rasul. Itu hebatnya Islam. Jadi jangan dibandingkan dengan agama yang lain. Surga aja Rasulullah langsung tahu.
Kalau surganya tahu, berarti zaman akhir pun Rasulullah sudah paham. Karena memang dikumpulkan semua nabi sejak pertama sampai akhir. Pensucian diri Rasulullah pada umur 4 tahun, umur 15 tahun. Kemudian ketika meninggalnya kekasih tercinta dan istri tercinta Sayyidatina Khadijah dan Sayyidina Abu Thalib, dilepas semuanya sudah, ikatan pengaruh harta dunia dilepas, maka wiroi yang sangat wiroi itu adalah Rasulullah Muhammad. Kemelekatan dirinya sudah dihilangkan, kemelekatan dunia. Nah itu disucikan. Lalu kapan kita ini mensucikan diri? Baru kemudian Rasulullah itu diangkat ke Sidratul Muntaha, menembus sekian galaksi. Jadi Islam itu bukan hanya agama dunia, agama seluruh galaksi yang ada di alam semesta. Maka dikatakan Rasulullah Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Bukan hanya julukan, dia sendiri pembawa rahmat dan dia sendiri rahmat bagi alam, cinta bagi alam. Bukan rahmatan fil ard. Gusti Allah kita adalah Gusti Allah Rabbul Alamin. Bukan hanya dunia, bukan hanya Gusti Allahnya dunia. Ini dunia ini kan hanya galaksi Bima Sakti. Ada sekian miliar galaksi yang barangkali di sana ada makhluk-makhluk yang lain. Itu tunduk kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Buktinya apa? Nabi yang lain itu tidak pernah bisa ketemu Allah langsung, nggak bisa. Nabi Musa yang mukjizatnya 14 mukjizat saja tidak bisa ketemu Allah. Ketika dia kepingin memaksakan diri kepingin ketemu Allah, hijabnya yang berupa cahaya itu membelah gunung Tur Sina menjadi gunung Tur dan gunung Sinai. Tadi ayat yang saya baca, wa anjalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung jugruk segoro asap. Maka itu kalau bangsa-bangsa kita dulu pasukan berani mati, kita suruh puasa itu, kalau mukul ceker gitu hancur. Nah kita orang yang sudah begitu hebatnya saja mensucikan diri, setiap hari mensucikan diri. Karena apa? Perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Rasulullah setiap hari bertobat 70 kali sebagai bentuk pensucian dirinya. Yang sudah dijamin surga, tidak ada dosa, Imamul Anbiya wal Mursalin, dimikrodkan nembus galaksi, berbagai galaksi. Oh ini, dan kita adalah umat Muhammad ini adalah manusia cahaya, bukan hanya manusia darah dan daging. Maka untuk bisa ke sana itu kita ini mi'raj, as-sholatu mi'rajul mukminin. Ini mi'rajnya orang mukmin itu ya besok umroh itu. Maka harus kamu sucikan dirimu, termasuk diantaranya dosa kecil dengan sholat tawasul tadi. Pahalanya sama dengan 80 tahun. Insya Allah kalian hari ini nek dibandingin dosa nih umurnya baru berapa tahun sama ibadahnya ini sudah diampuni oleh Allah. Insya Allah. Yang kedua, kalau Rasulullah begitu aja tidak membanggakan diri setiap hari tobat,
Maka kita latih sekarang. Sekurang-kurangnya malam ini saja engkau tobat. Menobati apa? Tujuh latoif jasad. Mulut kita yang sering memaki orang, sering membuat jengkel orang tua, kepada saudara, kepada sahabat, kepada teman, kita mintakan maaf. Kita ini ingat punya mulut itu kalau pas lapar sama sakit gigi. Pernah nggak memintakan, ya Allah ampuni bibir saya ini? Pernah nggak? Nggak pernah. Yang kedua, hidung. Ini latoif. Setiap hari ini keluar masuk 319.000 tarikan nafas, tapi tidak satu pun di dalam tarikan nafas berisi asmanya Allah. Padahal nafas itu adalah roh kita. Maka kita mintakan maaf. Hitung yang pesek-pesek itu yang nyedot oksigen itu yang menghabiskan sehari itu, sehari semalam itu 150 juta. Oke. Itu kita mintakan maaf. Mata kita yang biasa memandang yang lain, nek ndeloki komputer, ndeloki gadget itu sok dino sewengi. Tapi giliran kemarin baca Quran ngantuk. Ya Pak ya? Mintakan maaf. Matamu itu matamu. Karena Rasulullah mengatakan, man arrofa nafsahu faqad arrofa rabbahu. Quran bahkan lebih sadis dari itu. Kalau dikatakan sadis, kalau engkau mempunyai mata, lahum qulubun la yafqahuna biha. Kalau engkau punya hati dan tidak pernah engkau sucikan hatimu dengan lafaz Allahu Allah, walahum ayunun la yasma'una la yusiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Kalau engkau punya mata tapi tidak pernah engkau mintakan tobat, kalau engkau punya telinga tapi tidak pernah engkau gunakan mendengarkan cerita tangis saudaramu, apapun agamanya, apapun suku bangsa, maka ditarik dengan Rasulullah yang rahmatan lil alamin, dan kita sering mengaku-ngaku sebagai umatnya itu ulaika kal an'am. Maka kita sesungguhnya seperti binatang, balhum adul, bahkan lebih parah daripada binatang. Pertanyaannya, persini ini sudah pernah belum matamu dimintakan makan, telingamu, hatimu, nehi, tangan, ini latoif, tangan ini harus dimintakan makan. Kamu pahamlah, bapak-bapak, ibu-ibu pahamlah dosanya apa yang dilakukan oleh tangan. Karena ulah kerja tangan bekerja sama dengan mata, muncullah papa minta saat. Ini nggak ada kemaksiatan tanpa tangan. Minta maaf. Perut dan kelamin, pernahkah dimintakan maaf? Ya Allah ampuni perutku, ya Allah ampuni perut kelaminku, pernah? Padahal Anda sudah tidak pernah ngaji Sulam, Safed, Babina. Di situ sangat penting, meskipun itu istrimu. Tetapi kalau engkau tidak periksa ketika mens, belum mandi, sudah kamu ajak gauli, itu neraka. Padahal rata-rata bapak-bapak ini nggak pernah paham bagaimana istrinya men itu berapa hari, bersihnya berapa hari, sampai berapa hari. Maka mintakan ampun. Perut dan kelaminmu, dan yang terakhir atau ketujuh adalah kakimu, yang besok itu nanti untuk jalan. Kaki ini membawa tubuh, membawa dosa, membawa kesialan. Padahal yang menikmati bukan kaki, tapi kakinya ini yang disuruh kemana-mana. Pernahkah kemudian ketika sampai
sambil duduk, ya Allah ampuni kakiku ini. Pernah enggak? Nggak pernah. Ingat punya kaki kalau pas kumat asam urat. Ini namanya sabakan latoif jasad. Nanti maka bareng-bareng. Tapi biar sampai tahu. Nanti saya astagfirullahaladzim berarti karotnya. Nah ini biar tahu, karena kita ini mau menuju kepada bait Allah, rumah yang suci, maka kita harus hadir dengan kesucian. Insya Allah dosamu sudah diampuni oleh Allah. Tetapi harus ada bonus beriktikat untuk mensucikan diri. Latoif yang pertama yang disebut latoif hati itu adalah 2 jari di bawah kunting susu. Ini namanya kolbu. Inilah yang disebut dengan kosrun, singgah kerajaan Allah. Di dalam kosrun itu ada yang namanya fuadun, cakram yang merisi semua catatan, bahkan rencana jahatmu. Besok ketemu pacar gua ciumin deh. Itu udah dicatat di sini. Saya mau mencuri, saya mau apa, semua dicatat. Namanya fuad. Di dalam fuadun itu ada nafsu, ada rongga yang disebut nafsu. Di dalam nafsu itu ada yang namanya rohmu. Di dalam rohmu itu ada yang namanya sodrun, singgasana Allah. Maka ketika hati di dalam kolbu ini kita isi dengan Allahu akan memancarkan cahaya. Oleh sebab itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kata kalimat, ucapan, dzikir, lafaz, apa aurat, apa yang paling dicintai Allah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Syukur ditambahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nanti itu kita ketika tawaf, ketika sa'i kita membacanya itu subhanallah sesuai dengan langkahnya, alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wah, spirit semangatnya jadi tambah, hilang lelahnya, capeknya. Lalu sahabat juga bertanya, tetapi yang paling dicintai oleh Allah lafaz apa? Allahu. Maka nanti kalau jalan, kalau capek, Allah, Allah. Kaki kanannya kirinya Allah, atau dibalik kaki kirinya kanannya Allah. Allah, gak capek, insya Allah. Nah ini. Latoif kedua adalah roh, 2 jari di atas kunting susu sebelah kiri. Latoif ketiga adalah akfa, nurani, nur aini. Dari mata, dari bahasa nur aini menjadi nurani, mata batinmu. Di sini, di sebelah kanan 2 jari di bawah kunting susu ini tempatnya latoif, latif, halus. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal ghaniyyul aziz. Latif, lembut. Maka orang mendengarkan musik, mendengarkan orang baca Quran jadi menangis. Nanti sampai di Mekah nangis. Jadi karena apa? Kekerasan hatimu, kemeroncalnya hatimu akan dilembutkan oleh cahaya yang keluar dari Ka'bah. Karena apa? Karena manusia ini memancarkan cahaya ketika tawaf. Perhitungannya adalah seperti tangan begini. Dulu pelajaran fisika kelas 1 SMA, kalau ada medan magnet
berputar berlawanan arah jarum jam akan melahirkan cahaya ke atas. Satelit memuat berita bahwa Ka'bah ditembus cahaya dari langit, padahal enggak, itulah cahaya dari manusia. Karena roh manusia ini cahaya, ketika dia berputar maka membentuk elektromagnetis dengan kecepatan 40 MHz. Maka kumpulan cahaya ini yang didorong oleh segala penjuru orang yang sedang sholat itu memiliki energi yang sangat luar biasa. Sebagaimana kalau baterai kamu tumpuk-tumpuk menjadi paralel begitu, seri begitu, pasang bola, jeger, pencet, cahayanya langsung biar. Nah itu keluar cahayanya kalau baterai lewat kaca, kalau Ka'bah lewat hajar aswad, maka tidak afdol dan tidak sah tawafnya tanpa melewati hajar. Seberapa gedenya dosamu ketika ditembus oleh hajar aswad, jebol semua, maka sekeras hatimu apa akan menjadi lembut. Segala penyakit akan hilang karena apa? Medan magnet yang ada di dalam diri ini menjadi harmoni, ditembus oleh cahaya Allah. Itu loh yang namanya la ilaha illallah. Lah kalau nggak pernah umroh ya bingung. Wong iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, amal bil arkan. Harus didoain. Ini tempatnya sir rahasia-rahasianya Allah. Itu di dua jari sebelah gunting susu sebelah kanan. Nah kalau Hadratul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an al-Baghdadi waliyullah itu kalau sholat memancarkan cahaya dirinya, maka bisa terbang ke langit, turun lagi, terbang. Itu karena cahayanya harmoni. Nah insya Allah ibaratnya kita ini besi yang sudah karatan. Ketika kita gosokkan ke medan magnet sebanyak 7 kali, maka besi karatan ini akan menjadi magnet. Maka umrohnya wajib yang pertama Abah sendiri yang membimbing. Insya Allah kedua saya sendiri. Nanti kalau ketiga bisa dibimbing oleh Kiai Hamid, Mas Hussein ini yang pernah umroh, atau yang Mas Samson itu yang pernah haji, atau yang lain nanti gantian membimbing. Oke, mari kita sucikan diri kita, jangan ngantuk dulu. Makanya saya suruh datang ke sini supaya tidak ngantuk. Karena kalau bisa jangan tidur. Karena apa? Ingat besok itu jam 4 pagi sudah harus berangkat. Jadi Mas Ibnu tolong jangan tidur. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat sudah nggak bisa terbang loh kamu. Ini penting ini. Kalau perlu di sini jangan pulang ke hotel atau balik ke hotel untuk ambil pakaian nanti supaya sama-sama. Karena apa? Setelah sholat subuh di sini saya bimbing, nanti didoain waktu mau berangkat bareng-bareng. Gitu loh. Jadi ini terlambat sudah nggak bisa, nggak ada pesawat kedua, sudah patah. Maka nggak boleh terlambat. Oke? Mari kita sucikan dulu latoif kita. Dimulai dari latoif bibir, dituting bibirnya biar jelas. Kalau sudah biasa zikir diucapkan ya, jangan sampai diam saja ya, jangan pura-pura seolah-olah sudah hebat. Diucapkan meskipun nggak hafal, cangkapnya umi-umi itu dicatat oleh malaikat. Tapi nggak hafal, diam saja, nggak dimasukkan ya. Meskipun umi-umi kecap-kecap tapi nggak hafal kayak ikan mujair, nggak masalah. Allah tidak menuntut kalian sempurna, karena yang maha sempurna adalah Allah itu sendiri. Monggo, mulai dari latoif bibir. Astagfirullah, dipegang, bibirnya dipegang, tolong bibirnya ditunjuk. Gitu loh. Jadi biar ngerti. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha
latihan. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Telinga, astaghfirullahaladzim, alhamdulillah, ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tangan, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Perut, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kaki, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Latoif, kolok, astaghfirullah. Pegang dadanya, pegang. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apa? Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal wa atubu ilaihi. Latif, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sir, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal wa atubu ilaihi. Lataif kelima, lataif keenam adalah segitiga ini. Ini namanya natiko. Ini orang Barat mengatakan kelenjar perineal. Orang Hindu mengatakan mata siwa. Disinilah bagi orang Islam dikatakan rohwan, tempat roh manusia kelima di sini. Maka kadang-kadang kita ini di suatu daerah melihat, oh saya kok pernah ke sini, padahal belum pernah ke situ. Ketemu sama orang, saya kok pernah lihat ya, padahal belum pernah ketemu. Itu karena ketika tidur, rohmu ini jalan, diperjalankan oleh Allah. Kalau wadahmu bersih, ketika roh ini masuk lagi, engkau memiliki referensi pengalaman yang sangat tinggi. Ini yang disalah arti ini oleh teman-teman Hindu disebut sebagai reinkarnasi. Orang Barat mengatakan deja vu. Deja vu. Padahal ini nikmat yang diberikan oleh Allah pada orang mukmin untuk melakukan perjalanan gaib. Makanya kalau ada orang Jawa tidur terus dibangunkan temennya, tanya, kuncinya di mana, mesti orang tuanya mendani, ojo ijak omong dhisik, nyawane belum kumpul, jangan diajak bicara dulu, rohnya belum komplit. Nah makanya kalau ditanya ya, ya Pak ya, ya nanti kalau nggak ngaji begini sampai nggak ngerti. Meripate naik delok ning shopping ini Pak, berangkat dari sini jam 3, pulang jam 9. Nek ngene shopping center matanya terus giliran baca buku ini namanya natiko, akal falasi fa. Roh kelima, mata siwa, kelenjar perineal, namanya rohwan. Tempatnya di sini. Maka, oh gendeng mesti gini. Ya Pak ya? Nggak ada, oh gendeng nggak ada. Gendeng nggak ada. Gendeng di sini. Oh gila. Gak ada, gila, gak ada. Diperpaham ini, itu harus disucikan. Yang ketujuh adalah ulu jasa. Nah latihan dulu. Tadi kan sudah saya bacakan
hadisnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tiap hari berkaca pada ibu-ibu. Nah, sekarang latihan, pejamkan mata, matanya pejamkan, jangan melek. Pejamkan matanya, tarik nafas, Allah, bayangkan wajahmu sendiri. Coba latihan dulu nanti sebelum kita membaca dzikir latoif. Merem, pejamkan mata, bayangkan wajahmu sendiri, bisa apa enggak? Coba kuliah. Nah gitu aja enggak bisa, pengen meruh Gusti Allah. Coba tarik nafas, Allah, Allah. Bayangkan wajahmu sendiri yang setiap hari engkau berkata, Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Pejamkan mata sekarang. Untuk ulu jasadi, bayangkan wajahmu dan seluruh tubuhmu. Tarik nafas, dilepas Allah, dilepas Allah. Kalau sudah ketemu, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Alhamdulillah. Sekarang prakteknya, oke? Untuk bapak-bapak yang tidak ikut umroh bisa nonton saja. Ini yang untuk yang ikut umroh. Ini adalah, coba perhatikan, ini adalah Hajar Aswad dan ini pintu Ka'bah, ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Ya, ini disebut dengan talam emas. Talam emas. Oke. Sudah semua membaca? Di situ tertulis Allahumma ja'alhu, diganti Allahumma ja'alna, karena kita berjamaah. Jadi kalau ja'alhu itu untuk dirinya sendiri. Nah, karena kita rombongan, bahkan nanti orang sedunia juga ikut umroh, maka kita doakan mereka juga sebagai bentuk rasa cinta kita dan semangat persatuan kita. Ini disebut rukun Yamani. Ini gini aja ya. Ini yang talang emas. Ini rukun Yamani. Ini disebut Makom Ibrahim. Ya, posisinya Ka'bah ini begini nanti. Di tempat posisi ini disebut dengan lampu hijau. Nanti di sini ada lampu hijau. Urut dengan ini. Monggo dibaca dulu. Allahumma ja'alna. Ya. Ini yang harus dihafal. Paling tidak nanti saya diingatkan, paling tidak selama di Mekah itu ada satu hari kita sholat bareng jamaah seluruhnya, nggak boleh ada yang ketinggalan. Sholat bareng, kemudian mewiridkan doa tawaf nomor 4. Berarti di sini bukunya catatannya panjang-panjang, ngapal ini jedeng. Jadi yang dihafalkan seluruh doa rangkaian tawaf itu yang penting ini, maka harus paling tidak nanti satu hari saya pimpin bareng-bareng sambil melihat talang emas, kita berdoa Allahumma ja'alna hajjan wa umrotan mabrur. Kalau haji Anda, kalau umroh Anda mabrur, maka laisal jaya ilal jannah, tidak ada imbalan yang pantas yang diberikan Allah pada kita kecuali surga. Padahal
besok kita umroh berangkat, kemudian langsung tawaf, sa'i, umroh sekali, istirahat, tidur, umroh lagi. Kita barangkali nanti akan ke tempat-tempat, bisa ke Jakrona, bisa ke Taif, bisa ke apa itu yang tempatnya ngambil mikot, Hudaybiyah, umroh lagi. Maka umroh kedua. Bainal umroh wa umroh, ada yang menyebutkan kafaratul dzambi, tetapi ada yang menyebutkan bainal umroh wa umroh haji, antara umroh pertama umroh kedua haji. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan man ja'a ramadhana fa umruh, kalau datang bulan Ramadan maka umrohlah, karena umroh di bulan Ramadan sama dengan haji, aku sendiri yang imami. Nah sekarang ini kan orang, bukan umroh bukan haji, keliru. Umroh itu ya haji, karena ayatnya haji itu bukan sahrul tapi ashur. Kalau sahrul bentuk tunggal, ini ashurun maklumat, beberapa bulan yang ditentukan. Jadi umroh itu puasa, safar itu haji, puasa Ramadan bisa haji. Tetapi karena di sana madhabnya madhab Wahabi tidak mau melayani, maka di sana jangan bawa buku berjanji, itu nggak usah, karena sama nggak usul berjanji. Dibaca selawat sudah pelan-pelan saja, karena nanti malah diharam-haramkan sampai malah bingung. Ini selawat di Indonesia, Gus Nuril meminta baca selawat, di sini haram, sana itu haram, doa isinya. Ya, jadi Allahumma ja'alna hajjan wa umratan mabrura, maka kalau engkau umrohmu diterima Allah, tidak ada dosa, diberikan surga. Wasayan maskura, sa'inya tidak ada amalan lain yang Allah itu berterima kasih kecuali sa'i. Tidak ada. Wow, sampai mau beramal 1 triliun gitu, Allah nggak pernah terima kasih. Tetapi kalau engkau melakukan sa'i, engkau melakukan umroh, Allah berterima kasih. Oh, karena Allah berterima kasih, maka saya minta nek ono nyalon bupati harus umroh, biar kekuasaannya bukan dari setan. Buat kampanye puluhan ribu, buat puluhan miliar, tetapi untuk mendatangi masyairnya Allah aja tidak mau. Maka sebagian besar habis dilantik bupati, besok masuk ke pesantren LTJ Pinang, lembaga pesantren di Pinang. Wasayan maskuro, karena sa'i yang maskur itu membuat anak seorang ibu nendang batu keluar banyu, keluar air. Jam-jam. Maka kalau sampai umroh, anaknya sampai kok beli-beli ibunya umroh, insya Allah anaknya jadi anak soleh. Bukan anaknya Pak Soleh, tapi anak yang soleh. Karena ini sapi, maka penting bersyariat masuk. Orang yang mendatangi masyairnya Allah akan diterkenalkan oleh Allah. Maka kok saya di internet dimaki-maki, dikafir-kafirkan, tidak masalah, karena Allah akan menjaga. Wasya'an maskur wadanban maghfuro, dibaca selanjutnya, maka penting dihafalkan. Wadanban maghfuro, dosamu yang bertumpuk-tumpuk sampai sumber langit, seluas bumi akan diampuni oleh Allah. Wadanban maghfuro wa amalan solehan makbulan, amal kita diterima Allah, dianggap sebagai amal yang soleh, padahal tidak ada amal soleh itu. Karena amal soleh awalnya huruf soleh,
akhirnya ha. Tapi untuk bisa menjadi amal soleh, haknya dibalik menjadi ikhlas, akhirnya so, awalnya ha. Ikhlas. Apa ada amal yang ikhlas itu apa? Mau tidur ya? Nggak ada. Padahal Allah mengatakan wala yuqbalu amalu fihi bidarratin minaliyah, tidak akan diterima amal orang yang tidak ikhlas. Tetapi semua amal sampean yang mulai hari ini sampai nanti pulang dari umroh itu dianggap sebagai amal soleh. Wa amalan solehan makbulan, diterima oleh Allah. Maka sekarang harus mulai. Caranya bagaimana? Sedekah. Jangan sedekah di sana. Di sana sudah orang kaya-kaya. Sedekahnya di sini. Kalau ngasih pengemis di sana 1 real. 1 real itu berapa? 3.750. Tapi kalau kasih pengemis di sini 1.000 aja sudah kakean, sudah kebanyakan. Paling kelontang. 500, 1.000 gitu. Maka amalnya di sini diniatkan nanti menjadi amalan di sana. Wadan amalan solehah makbulan. Ini yang terakhir. Watijarotan lantak perdagangannya, perniagaannya, pangkatnya, derajatnya diuntungkan. Jadi ya Allah, ya tidak usah. Gusti ini kok orang-orang itu ada jadi direktur, jadikan saya direktur ya Allah. Karena sahabat Abu Hurairah yang miskin aja berdoa di rukun Yamani ini, pengen jadi gubernur, kok jadikan gubernur. Saya nggak usah kepengen jadi gubernur, saya sugih saja boleh. Karena yang buta huruf namanya Tolha aja kepengen jadi penulis Quran, penulis wahyu, kok jadikan penulis wahyu. Padahal buta huruf. Saya nggak buta huruf, tapi saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa baca Quran kuno. Ya Allah, pulang dari Arab ini saya bisa baca Quran. Jadi doa yang muskil-muskil tempatnya bukan di sini, bukan di Hajar Aswad, tapi di rukun Yamani. Seorang sahabat yang kerennya luar biasa, Mu'ad bin Jabal, gobloknya luar biasa, cuma imannya segede gunung. Maka ketika dia masuk Islam, teriak di Ka'bah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wamplongi orang Quraisy semaput. Bangun lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Wamplongi lagi, semaput pingsan. Mau ketiga kalinya langsung diseret oleh Sayyidina Umar. Goblokmu itu. Wis Gusti Allah sudah dengar sekali aja, nggak usah diulang-ulang. Kamplongi terus malah diulang-ulang. Berdoanya di sini, ya Allah saya bodoh, tetapi saya mencintaimu dan Rasul, jadikan aku gubernur. Goblok menjadi gubernur, tapi jadi gubernur sudah. Maka nanti kalau berdoa di rukun Yamani, bukan royoan Hajar Aswad. Nah di sini nanti ada namanya bagian Ka'bah tapi di luar, namanya Hijr Is. Nanti kita sholatnya di sini. Kalau tidak sedang direhabilitasi, kalau sedang tidak dibangun, kita sholatnya di sini. Oke, mari sudah paham ya. Jadi bareng-bareng begitu kita, ibaratnya kita ini berjalan dari hotel terus melihat Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di luar Ka'bah. Nah, mari kita doa bareng-bareng. Ya, melihat Ka'bah yang dibaca adalah Allahumma antas salam. Sudah usah dicari bukunya, usah Allahumma antas salam aja nggak hafal banget lah. Masuk Masjidil Haram, lihat Masjidil Haram, doanya apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa takhirna jannata birahmatika darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram.
Ka'bah, melihat Ka'bah. Begitu melihat Ka'bah itu ada doanya di situ, tapi nggak usah dihafal malah sirai dulu sampai nanti kepalanya pusing. Nanti apa aja yang doa sampai madhab amin. Gampang itu asal nggak ditambahin rais saja nggak apa-apa. Amin. Melihat Ka'bah kita berdoa Allahumma zid hadal baita tasrifan wa taqdiman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu ma adamahu wa man hajahu wa itamaru tasrifan wa taqdiman wa takriman wa biro. Kita masuk. Nah ini yang supaya kita bisa menempel di Ka'bah, ini tidak sembarang orang bisa, maka harus berdoa dulu, lalu menghadiahkan Fatihah untuk Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail, Sayyidatina Hajar, Ibu Siti Aminah, Ibu Hawa, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Sayyidina Adam alaihi, karena Ka'bah ini adalah rumah yang dibangun Sayyidina Adam, diperbaiki oleh Sayyidina Nuh, diperbaiki oleh Sayyidina Soleh, sampai Sayyidina Ibrahim, sampai Ismail. Ini rumah pertama di dunia yang digunakan untuk ibadah. Paham? Pakai pun yang terlalu tinggi, gak usah ditekuk. Gak usah ditekuk. Pakai di sini coba. Oke. Nah, ininya yang kamu pegang, Mas Soso. Padahal sudah pernah haji, tapi kalau begini itu susah. Kakinya mengangkat dulu. Ini masuk sini dulu. Udah. Nah, perlunya kalau nanti istrimu pegang begini tidak lepas. Ini nek ditarik muncul gitu loh. Wong sak Mekah bisa lari semua. Jangan ditekuk. Enggak usah ditekuk sini. Pegang sininya. Ini lepas. Ini pegang ini. Nah, ini ke sini. Sebentar, jangan ditarik dulu, kamu diam aja. Kakinya bengkakkan. Nah, ini harus di belakang supaya kalau ini buka nanti tidak kelihatan. Dah tekuk sekarang. Ininya ditekuk. Terus, dah. Ini perlunya kenapa begini, kalau istrimu narik dari belakang tidak bakal lepas tapi malah tambah kencang itu. Nah, yang di atas mana sekarang? Yang di atas pemakaian yang di atas coba dipakai dulu gini karena dingin, gini dulu. Dingin begini dulu, semua begini, coba sepeda begini dulu. Ini dingin sekali, bener. Makanya harus pakai ikram. Saya dianggap galak, ini penting ini. Nah, pegang ini, pegang. Ini bisa dibeginikan. Ini tarik dulu nih, angkat. Masukkan ke punggung. Masuk punggung. Ini begini. Jadi ini nggak menyingkap, jadi nggak dingin. Udah nggak usah dibeginikan. Gini aja nggak apa-apa, ini musik dingin. Jadi nggak perlu diubah ke ini, diubah ke sebelah kiri apa kanan. Jokowi salah, kamu yang kiri, kanan, nggak ada urusan mau kanan mau kiri mau apa, nggak masalah. Karena auratnya laki-laki itu nutup usah, itu loh, itu dicaplok itu aja nggak apa-apa. Nah, ini masukkan ke belakang. Ini mana? Ya, ke belakang sini. Jadi ininya ini kan tempat angin, nanti masuk angin. Nih sini belakang itu di punggung sini loh Pak.
Nanti di sana kedinginan sampai. Gitu. Udah. Halo, ayo kalau gitu mulai dari sini. Ayo berdiri. Pak Pul duduk aja biar nggak usah ikut jalan nanti capek. Tawaf kita aja, tawaf berdiri. Pak Pul duduk aja di sana. Lepas dulu. Nah, tapi yang bawah jangan dilepas. Yang atas lepas dulu. Ya. Kesepakatan sekarang. Mau doa sendiri-sendiri apa abah yang berdoa, ibu-ibu baca amin? Ya wes, ini kesepakatan loh ya. Nanti kalau mau baca doa sendiri, kalau mau melaksanakan umroh lagi, umroh sunat namanya, ya. Monggo silakan. Mulai dari sini, semua ibu di sini, nggak boleh di situ, sini semua. Sini di belakang sini, ini namanya. Jadi nggak boleh dari situ rukun yamani, harus di sini ya. Pojok ini, lihat ini. Semua mata coba memandang ke sini. Ini titik puncak kita mengucapkan tawaf dan doanya. Yang afdal adalah mencium hajar aswad. Tetapi karena saking banyaknya, cukup bibirmu ditempeli jari. Kisbe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 3 kali. Ya. Nah, monggo, ini ya hajar aswad ya. Ini hajar aswad. Monggo bareng-bareng. Mulai sini. Yang keras ucapkan ya, jangan sampai nggak mengucapkan ya. Segaris. Saya nggak jamin sahnya sampai kalau sampai nggak mengucapkan. Ya, harus diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.